Salut Telumong, Jemapel Catur Agus Budiman. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang transportasi yang ada di Prancis. Kali ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan sejarahnya. Oh iya teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan lebih detail tentang materi sejarah transportasi yang ada di Prancis, saya bakal menjabarkan beberapa referensi yang saya jadikan sumber dari data yang saya ambil. Berikut adalah website-websitenya. Perkembangan budaya transportasi di Prancis itu sangat dipengaruhi oleh dua hal, sejarah dan juga geografi dari negara tersebut. Pada awalnya, transportasi bergantung pada kuda dan perahu. Namun kemudian berkembang pesat dengan adanya kereta api dan jalan raya. Terutama setelah Paris menjadi pusat jaringan transportasi, saat ini Paris memiliki jaringan transportasi yang cukup padat, termasuk kereta api, jalan raya, dan bandara dengan Paris sebagai pusatnya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan budaya transportasi di Perancis. Yang pertama, masa awal. Ada transportasi air. Sungai-sungai di Perancis seperti Seine telah lama menjadi jalur transportasi yang penting. Yang kedua ada jalan. Rute Romawi kuno yang membentang di seluruh Perancis menjadi dasar untuk jaringan jalan modern yang ada saat ini. Yang ketiga ada kuda. Kuda itu telah menjadi alat transportasi utama hingga abad ke-19, baik untuk transportasi pribadi maupun komersial dan juga digunakan saat perang. Lama juga ya kuda ya. Yang kedua, era kereta api. Pembangunan awalnya. Pembangunan jalur kereta api dimulai pada awal abad ke-19, tetapi menghadapi tantangan finansial dan teknis. Oh ya teman-teman, untuk sejarah perkembangan kereta api nanti akan saya jelaskan lebih detail karena saya mendapatkan data yang cukup banyak. Pembangunan awal. Pembangunan jalur di kereta api ini dimulai pada awal abad ke-19, tetapi menghadapi tantangan finansial dan teknis. Yang kedua, penyebaran jaringannya. Jalur kereta api ini kemudian menyebar ke seluruh negeri dengan Paris itu sebagai pusatnya. Tiga, peran pemerintahnya. Pemerintah di Paris itu memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan kereta api, termasuk dalam hal pendanaan dan juga regulasi. Oh ya, maksudnya pemerintah Prancis. Yang ketiga ada era jalan raya, pembangunan masif. Yang pertama, pembangunan jalan raya meningkat pesat setelah Perang Dunia Kedua, terutama untuk menghubungkan pusat-pusat jalan industri dan juga kota-kota besar. Paris sebagai pusat. Jaringan jalan raya juga didominasi oleh Paris, dengan jalan-jalan raya yang mengarah ke ibu kota dan jalan lingkar, atau yang disebut périphérique. Yang keempat, ada transportasi udara teman-teman. Pertumbuhan pesat. Wah, transportasi udara ini berkembang cukup pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Lagi-lagi setelah Perang Dunia Kedua. Dengan bandara utama seperti Roissy, Charles de Gaulle, dan Orly di Paris. Terus Paris sebagai pusatnya. Paris lagi. Paris tetap menjadi pusat utama untuk lalu lintas udara, tetapi bandara-bandara regional juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Yang kelima, ada transportasi publik. Jaringan yang luas. Transportasi publik termasuk bus, tram, dan kereta bawah tanah, metro, dan RER di Paris memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan di perkotaan. Perkembangan yang berkelanjutan. Layanan transportasi umum terus diperbarui dan diperluas, termasuk penggunaan sepeda dan mobil listrik di beberapa kota. Yang keenam, budaya dan transportasi. Paris sebagai model. Paris ini sering dianggap sebagai model untuk transportasi publik dan juga perencanaan kota di seluruh dunia. Selanjutnya ada perbedaan sosial. Perbedaan sosial antara Paris dan pinggiran kota juga tercermin dalam sistem transportasinya. Dengan masalah seperti ketidaksetaraan akses dan juga mobilitas antara kota utama dan juga kota di pinggiran. Transportasi ramah lingkungan. Kesadaran akan isu lingkungan mendorong penggunaan transportasi publik dan alternatif ramah lingkungan seperti sepeda. Secara keseluruhan,
Sejarah transportasi di Perancis ini mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan juga teknologi yang cukup signifikan. Dari transportasi air dan kuda hingga jaringan kereta api dan jalan raya yang kompleks, Perancis ini terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang efisien, terjangkau, dan juga ramah lingkungan. Oke, kita bakal balik lagi ke sejarah transportasi Perancis dari awal banget, dari semua transportasi yang ada di Perancis. Sejarahnya, perbaikan manusia pertama yang dipenting adalah Jalan Romawi yang menghubungkan pemukiman besar dan menyediakan jalur cepat untuk pasukan yang berbaris. Sepanjang abad pertengahan, perbaikan hanya sedikit dan tidak bermutu. Transportasi menjadi lambat dan sulit digunakan. Periode modern awal mengalami perbaikan besar. Terjadi pengembangan kanal yang menghubungkan sungai dengan sangat cepat. Perubahan besar juga terjadi pada pengiriman laut. Daripada menggunakan megala yang mahal, kapal bertenaga angin yang jauh lebih cepat dan memiliki lebih banyak ruang untuk kargo menjadi populer untuk perdagangan pesisir. Pengiriman lintas Atlantik dengan dunia baru mengubah kota-kota seperti Nantes, Bordeaux, Cherbourg, Octaville, dan Le Havre menjadi perubahan-perubahan utama. Sejak 1981 dan seterusnya, serangkaian jalur ligne à grande vitesse atau LGV berkecepatan tinggi yang baru dibangun menghubungkan daerah-daerah terpadat di Prancis dengan ibu kota, dimulai dengan Paris sampai Lyon pada 1994. Terowongan Chanel dibuka, menghubungkan Prancis dan Inggris Raya dengan kereta api di bawah Selat Inggris. Selanjutnya, seperti dari saya tadi, saya akan menjelaskan sejarah yang cukup lengkap dari pembuatan kereta di Prancis ya. Selama abad ke-19, pembangunan rel kereta api di Prancis bermula dengan jalur-jalur singkat yang khusus melayani tambang, sementara upaya merancang jaringan kereta utama baru benar-benar dimulai setelah undang-undang melegalkan konstruksi rel disahkan pada tahun 1842. Pada tahun 1814, Insinyur Pierre Michel Moisson de Choisy pernah mengajukan proposal kepada Kaisar Napoleon untuk membangun 7 rute kereta nasional yang memancar di Paris dengan tujuan memperlancar perjalanan jarak pendek di dalam kekaisaran. Kemudian, pada tahun 1823, sebuah dekret kerajaan memberikan wewenang kepada perusahaan pertama jalur Saint-Étienne Andrézieux yang mulai beroperasi pada tahun 1827 untuk angkutan barang dan baru dibuka untuk penumpang pada tahun 1835. Antara 1830 dan 1832, rute dari Saint-Étienne ke Lyon juga mulai melayani barang dan penumpang, menjadi jalur penumpang berbayar pertama di Eropa daratan. Ketika itu, Saint-Étienne adalah pusat industri batu bara dan besi, sedangkan Lyon merupakan kota besar di selatan Prancis. Pada dasarnya, perkembangan rel Prancis berjalan lebih lambat dibandingkan negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Belgia, dan Swiss. Meski rel pertama mereka beroperasi hanya beberapa tahun setelah Inggris, selama dekade-dekade berikutnya, Prancis tertinggal dalam panjang rel per kapita. Karena laju industrialisasi yang belum secepat di Inggris, serta kekacauan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Perang Napoleon dan juga proses rekonstruksi sesudahnya. Akibatnya, dibutuhkan hampir 1 dekade penuh sebelum proyek rel nasional dapat benar-benar diluncurkan. Nah, mungkin sekian aja penjelasan sejarah dari saya. Bisa dilanjutkan oleh aspek-aspek pembahasan yang lain oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam transportasi yang ada di Prancis. Oke, sebelum saya menjelaskan materi saya, berikut beberapa sumber yang saya jadikan referensi untuk materi saya ini. Untuk yang pertama itu ada Metro Paris. Metro Paris adalah jantung dari transportasi dalam kota, diresmikan pada tahun 1900. Metro ini merupakan salah satu yang tertua di dunia dan masih terus aktif digunakan. Ada 16 jalur utama dan lebih dari 300 stasiun yang tersebar di seluruh kota. Metro ini mengangkut lebih dari 4 juta penumpang setiap harinya, menjadikan pilihan utama bagi warga dan wisatawan. Salah satu keunikannya adalah desain stasiun yang bervariasi, mulai dari gaya Art Nouveau, klasik, hingga desain modern dan futuristik. Mulai tahun 2025,
pemerintah Prancis akan menerapkan tarif tunggal sebesar 2,5 euro untuk semua zona yang akan menyederhanakan sistem pembayaran dan membuat perjalanan lebih baik, mudah, dan baru. Kedua, ada RER atau Réseau Express Regional. RER adalah kereta cepat regional yang menghubungkan Paris dengan wilayah pinggiran atau banlieue. RER memiliki 5 jalur utama, A, B, C, D, dan E. Kereta ini lebih cepat dan memiliki jarak antar stasiun yang lebih jauh dibanding metro, sehingga cocok bagi para pekerja yang tinggal di luar pusat kota namun harus bolak-balik setiap hari. Beberapa rutenya menghubungkan tempat-tempat penting seperti Bandara Charles de Gaulle, Versailles, dan bahkan Disneyland Paris. Sama seperti metro, RER juga akan menerapkan tarif tunggal sebesar 2,5 euro mulai 2025. Ketiga, ada TER dan Intercity. TER atau Tram Express Regional adalah layanan kereta yang menghubungkan kota-kota kecil dan besar di berbagai wilayah Prancis. Kereta ini dikelola oleh SNCF, perusahaan kereta nasional. TER sangat penting bagi mobilitas masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau kota kecil dan menjadi alternatif yang murah dan nyaman dibanding mobil pribadi. Selain itu, ada juga kereta Intercity yang melayani rute antar kota jarak menengah. Keduanya dirancang agar saling terhubung dengan metro, RER, dan bus lokal. Sebagai langkah mendorong penggunaan transportasi publik, pemerintah akan meluncurkan tiket bulanan nasional seharga 49 euro, memungkinkan masyarakat bepergian dengan bebas menggunakan TER dan Intercity. Keempat, ada jaringan bus lokal dan regional. Bus di Prancis menjangkau seluruh penjuru kota hingga desa-desa terpencil. Di kota seperti Paris, bus menjadi pelengkap metro dan RER, menghubungkan wilayah yang belum terjangkau jalur kereta. Mulai 2025 akan diberlakukan tarif tunggal sebesar 2 euro untuk seluruh jaringan bus di wilayah Île-de-France. Untuk pengguna rutin, tersedia sistem Navigo Liberté yang menghitung jumlah perjalanan dan menawarkan tarif diskon otomatis. Bus-bus terbaru sudah menggunakan teknologi listrik atau hybrid, mendukung visi Prancis dalam mengurangi polusi atau Green Eco. Kelima, tram, nyaman dan modern. Tram atau tramway kembali populer di banyak kota di Prancis seperti Lyon, Bordeaux, dan Strasbourg, dan pinggiran Paris. Tram berjalan di atas rel di jalan raya, cocok untuk perjalanan jarak menengah dan sebagai alternatif dari bus. Tram sangat nyaman, dilengkapi sistem audiovisual, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, serta informasi real-time. Tarifnya akan disamakan dengan bus sehingga lebih mudah bagi pengguna. Tram juga menjadi bagian dari strategi pengurangan emisi karbon di kota. Keenam, itu ada TGV dan Eurostar atau kereta cepat. TGV atau Tram à Grande Vitesse adalah kebanggaan Prancis. Kereta ini bisa melaju hingga kecepatan 320 km per jam, menghubungkan kota-kota besar seperti Paris, Marseille, Lyon, dan Lille dalam waktu singkat. Ada juga Eurostar, kereta cepat lintas negara yang menghubungkan Paris dengan London, Brussels, dan kota-kota Eropa lainnya melalui terowongan Channel di bawah laut dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 15 menit dari Paris ke London. TGV dan Eurostar sangat ideal untuk perjalanan bisnis dan wisata. Terakhir, itu ada proyek masa depan, yaitu kabel Seang atau kereta gantung. Salah satu inovasi menarik adalah proyek kereta gantung kabel Seang yang akan dibangun di wilayah Tenggara Paris. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan lahan dan kemacetan di daerah berbukit. Kereta gantung ini akan memiliki 5 stasiun dengan panjang jalur sekitar 4,5 km, menghubungkan Créteil dan Villeneuve, Saint-Georges. Proyek ini dirancang ramah lingkungan, menggunakan energi listrik, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025. Sistem transportasi publik di Prancis, terutama di Paris, terintegrasi dengan sangat baik, terus berinovasi dan fokus pada mobilitas berkelanjutan. Dari metro dan RER hingga TGV dan proyek kereta gantung, semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, cepat, nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang terjadi di lalu lintas di Prancis. Layaknya negara-negara besar di dunia lainnya, Prancis memiliki kota-kota besar seperti Lyon, Marseille, dan juga Paris yang mengalami kemacetan yang sangat parah. Paris sendiri tercatat sebagai kota terpadat nomor 3 di dunia.
Warga Prancis seringkali lebih memilih kendaraan pribadi dibanding menaiki transportasi umum untuk melakukan aktivitas mereka. Kemacetan terparah yang pernah terjadi, Anda bisa menghabiskan waktu sebanyak 138 jam untuk melewati kemacetan itu, seperti yang terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 1980 di Paris. Kemacetan yang terjadi saat itu sepanjang 175 km, dan kemacetan ini adalah kemacetan terparah yang pernah terjadi di dunia. Kemacetan ini sampai masuk ke dalam Guinness Book of World Records sebagai kemacetan terparah di dunia. Selain masyarakat Prancis yang lebih memilih kendaraan pribadi, sebagai negara dengan 4 musim, cuaca ekstrim sering melanda kota-kota besar di Prancis. Salah satunya saat musim dingin. Saat musim dingin, seringkali terjadi salju yang sampai bisa menutup jalan. Salju-salju yang menutup jalan akan menghambat lalu lintas yang terjadi di kota-kota besar di Prancis seperti Paris dan juga Lyon. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti kebijakan Presiden Prancis, yakni Emmanuel Macron, untuk mengubah peraturan pensiun bekerja di Prancis juga dapat menghambat lalu lintas. Akibat dari kebijakan baru tersebut, banyak pekerja-pekerja di Prancis yang memilih untuk mogok kerja. Masalahnya, bukan hanya pekerja karyawan swasta yang melakukan aksi mogok kerja, tetapi pekerja-pekerja lain seperti guru sampai pengatur lalu lintas juga ikut andil dalam aksi mogok kerja sampai melakukan demo di jalan raya. Hal ini dapat menghambat lalu lintas yang berjalan. Selain itu, petugas-petugas yang mengatur jalannya metro juga ikut andil dalam aksi mogok kerja ini. Akhirnya, metro sempat tidak berjalan. Selain di darat, lalu lintas di udara juga ikut terhambat akibat aksi mogok kerja ini. Seperti yang terjadi di Bandara Orly, bandara yang terletak di pinggir kota Paris, Prancis. Aksi mogok kerja yang dilakukan petugas pengatur lalu lintas udara di Bandara Orly ini mengakibatkan pembatalan beberapa penerbangan. Aksi mogok kerja yang dilakukan petugas-petugas Bandara Orly karena mereka menolak adanya penataan baru dan relokasi ke Bandara Charles de Gaulle. Menurut mereka, kebijakan ini tidak masuk akal. Di Prancis, terutama di kota-kota besar seperti Lyon, Marseille, dan juga Paris, mereka mempertahankan infrastruktur yang bersejarah. Jalan yang sempit dan juga infrastruktur kota yang lama dan sempit ini tidak dapat mampu menahan volume kendaraan di masa sekarang. Di jam-jam tertentu seperti rush hour, yakni pagi dan juga sore, saat berangkat kerja dan pulang kerja. Di jam-jam ini, kemacetan seringkali terjadi. Belum lagi ditambah ada pekerjaan jalan seperti memperbaiki jalan yang rusak, jalan yang berlubang. Hal ini menuntut kota-kota besar di Prancis untuk mengalami kemacetan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan lalu lintas yang terjadi di Prancis seperti kemacetan, pemerintah di Prancis menyediakan transportasi umum yang memadai seperti bus dan tram. Metro Paris yang menghubungkan kota Paris dengan kota lain juga menjadi metro dengan kemajuan tertinggi di dunia. Kereta bawah tanah ini beroperasi hingga pukul 1 malam di hari kerja dan juga beroperasi sampai pukul 2 dini hari di hari Jumat dan juga hari Sabtu.
Untuk menggunakan transportasi umum ini, kita dapat menggunakan kartu yang bernama Imagine Art. Bonjour à tous, je m'appelle Abimanyu Aji Putra Kurniawan dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengembangan transportasi di kota Paris, Prancis. Modernisasi dan perluasan jaringan metro. Paris terus memperluas jaringan metronya untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat di kawasan metropolitan yang padat. Proyek besar seperti Grand Paris Express yang merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Eropa saat ini dijadwalkan akan selesai pada tahun 2030 mendatang. Proyek ini akan menambahkan 4 jalur metro dengan total panjang lebih dari 200 km serta membangun puluhan stasiun baru yang akan menghubungkan kawasan pinggiran dengan pusat kota. Selain itu, dilakukan pula modernisasi terhadap stasiun metro yang ada agar lebih inklusif, termasuk peningkatan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas melalui penambahan lift, jalur khusus, dan informasi visual yang lebih jelas. Transformasi ini tidak hanya diharapkan mempercepat waktu perjalanan, tetapi juga mengurangi kemacetan dan polusi udara. Karena dua tantangan yang utama ini yang selama ini dihadapi oleh kota Paris. Yang kedua, ada integrasi teknologi baru dan reformasi tarif. Pada tahun 2025, wilayah Île-de-France memperkenalkan sistem tarif baru yang menyederhanakan cara masyarakat menggunakan transformasi ini. Mulai 1 Januari 2025 kemarin, tiket metro, RER, dan kereta regional akan memiliki tarif tetap sebesar 2,50 euro. Berapapun jumlah zona yang dilalui, untuk mode transportasi darat seperti bus dan tram, tiket akan tersedia seharga 2 euro. Reformasi tarif ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem pembayaran, meningkatkan transparansi, dan juga mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk lebih memilih transportasi umum daripada transformasi pribadi seperti kendaraan bermotor mobil dan motor roda 2 seperti itu. Selain itu, terdapat juga inovasi transportasi, yaitu kereta gantung dan bus rapid transit. Sebagai bagian dari visi mobilitas cerdas, Perancis mengadopsi berbagai inovasi dalam sistem transportasi umum. Pada tahun 2025, wilayah Île-de-France akan meluncurkan kereta gantung perkotaan pertamanya yang bernama Kabel One, yang menghubungkan kota Villeneuve, Sang, Jos, dan Crete. Rute sepanjang 4,5 km ini memiliki 5 stasiun dan dirancang untuk memangkas waktu tempuh dari 30 menit menjadi hanya 18 menit, terutama di area berbukit atau padat lalu lintas. Di samping itu, sistem bus rapid transit atau BRT TZ4 juga akan mulai beroperasi. Layanan ini akan dirancang menyerupai metro ringan di permukaan, dengan jalur khusus yang mempercepat waktu perjalanan, serta kendaraan bertenaga listrik yang lebih ramah lingkungan. Penerapan sistem BRT ini mencerminkan pendekatan inovatif dalam menjembatani kebutuhan mobilitas warga di pinggiran kota tanpa harus membangun jalur metro yang lebih mahal. Seperti itu. Selanjutnya tuh ada upaya keberlanjutan dan pengurangan penggunaan mobil pribadi. Tadi saya sudah sempat singgung di sebelumnya. Paris semakin dikenal sebagai pelopor kota berkelanjutan di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kota Paris udah mengambil langkah tegas untuk mengurangi dominasi mobil pribadi, sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan penduduknya. Data antara tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa hanya 4,3% perjalanan di pusat kota dilakukan dengan mobil pribadi. Sebaliknya, mayoritas warga lebih memilih berjalan kaki sebesar 53,3%
dan menggunakan transportasi umum sebesar 30% dan menggunakan sepeda sebesar 11,2%. Nah, kebijakan yang diterapkan mencakup pelebaran jalur sepeda, penutupan sebagian jalan untuk kendaraan bermotor, insentif pembelian kendaraan listrik, serta pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil di zona lingkungan sensitif atau low emission zones. Kebijakan ini tidak hanya menekan emisi karbon, tapi juga mendorong perubahan budaya menuju gaya hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.